warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Tim Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, saya Idawati Eskom MM, merupakan dosen tetap pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Desain Visual Institut Sains dan Teknologi Agama. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT unsur pengajaran saya, khususnya pada mata kuliah wajib semester 2, yaitu Manajemen dan Organisasi. Melalui dokumen ini, saya akan menjabarkan secara sistematis bagaimana proses transformasi keilmuan dilakukan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment, meliputi beberapa outline pemaparan materi kali ini, yaitu dengan pertama adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian dan rekaman video pengajaran. Pada kesempatan pertama yaitu tentang identitas mata kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah manajemen dan organisasi, yang dimana selalu muncul pada semester genap dengan kode mata kuliah SF1221 dengan status mata kuliah wajib diambil mahasiswa dengan bobot 2 SKS. Dan pengampu dari mata kuliah ini salah satunya adalah saya sendiri, Idawati. Berikutnya saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini. Adapun deskripsinya yaitu mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktek pengelolaan organisasi yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis. Mata kuliah ini menekankan pemahaman struktur organisasi, komunikasi visual, perencanaan dan pengelolaan sistem informasi, serta analisis dan pengembangan organisasi berbasis teknologi informasi. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika organisasi dan merancang solusi manajerial yang selaras dengan strategi organisasi. Adapun capaian pembelajaran yang perlu ditempuh oleh mahasiswa yaitu ada 3 CPNK. Dengan CPNK pertama yaitu mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan komunikasi profesional serta membangun relasi kerja dalam konteks organisasi untuk mendukung efektivitas manajemen dan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, di CPNK 2 ini mahasiswa mampu menjelaskan, merancang, perencanaan serta pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur organisasi secara strategis untuk mendukung kinerja dan keberlanjutan organisasi. Pada CPNK 3 yaitu CPNK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep manajemen organisasi serta mengintegrasikan prinsip analisis, perancangan, implementasi, dan pengelolaan dalam pengembangan sistem informasi organisasi. Dari 3 CPNK tersebut, adapun sistem pembelajaran yang dapat saya terapkan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah asinkron dengan konsep kuliah tatap muka pada kelas, dan yang kedua adalah sinkron dengan menggunakan LMS atau Learning Management System pada kampus ISTA, di mana saya mengupload pembelajaran, materi pembelajaran, kuis, tugas UAS, tugas UTS dengan LMS tersebut, di mana LMS tersebut bernama LMS ISTA. LMS ISTA dapat di-browser di HP ataupun laptop dengan alamat https://lms.ista.ac.id. Berikutnya, adapun materi pembelajaran yang akan saya bahas dalam kelas manajemen dan organisasi ini adalah konsep dasar manajemen organisasi dan komunikasi. Setelah sistem pembelajaran, saya paparkan berikutnya ada penilaian yang saya gunakan sebagai baseline untuk menilai capaian-capaian mahasiswa, yaitu ada nilai kuis dengan bobot 20%, nilai UTS dengan bobot 30%, nilai UAS dengan bobot 30%, dan nilai keaktifan mahasiswa yaitu sebesar 20%. Demikian penilaian yang sudah saya paparkan. Berikutnya adalah
saya akan memaparkan video pembelajaran unjuk kerja dalam pembelajaran seperti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan sesi hari ini ya. Tapi sebelum mulai ini mari kita berdoa dulu untuk agama dan kerja masing-masing supaya perkuliahan hari ini dilancarkan. Oke. Boleh mulai. Baik. Nah, untuk awal kuliah ini saya absen dulu namanya kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Baik, pertama Dede Andri hadir. Oke. Dede Fauji Jakaria. Saya hadir. Nurul Sandani. Siti Halimah. Naira Fikri. Gelani Puratun Ayun. Kevin. Isa Aulia. Ahmad Jaki. Jadi hari ini masuk semua ya, alhamdulillah. Hari ini masuk semua. Nah, materi hari ini. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang manajemen organisasi dan komunikasi. Kalian pasti sering dengar kan manajemen itu apa? Ada yang sudah tahu apa sih manajemen itu? Ayo, siapa yang tahu? Proses menambah sumber daya alam untuk mencapai suatu tujuan. Baik, terus kalau organisasi? Dia itu kayak wadah orang-orang untuk berkumpul. Jadi kalau manajemen itu berarti adalah sebuah proses ya. Jadi seni untuk mengatur. Jadi seorang manajer itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dia harus menggerakkan, memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini untuk organisasi kita bisa harus memahami dulu esensinya organisasi itu apa sih? Nah, di sini organisasi adalah sebuah struktur yang berfungsi untuk membagi atau struktur pembagian kerja formal dan wadah. Jadi ada struktur dan wadahnya. Jadi harus sebagai wadah. Jadi organisasi itu sebagai wadah untuk mencapai efisiensi operasional dan aktivitas dari organisasi tersebut. Kemudian apa sih tujuannya diadakan atau diadakan wadah? Sebenarnya tujuannya adalah kumpulan individu yang menyelaraskan visi. Mengkoordinasikan tindakan, serta berkomitmen mencapai target kolektif yang mustahil dicapai secara mandiri. Nah, jadi organisasi itu berarti sekumpulan orang lebih dari satu, berarti harus dua kan, namanya wadahnya. Nah, di organisasi itu orang-orang tersebut memiliki visi yang sama, yaitu apa? Mencapai tujuan. Nah, di organisasi itu ada yang mengatur, ada yang mengkoordinasi. Bagaimana cara mengaturnya? Itu dengan menggunakan manajemen, ada pengaturan. Lanjut. Di sini bagaimana fungsi manajemen? Bagaimana seorang manajer itu menjalankan sebuah organisasi? Nah, di sini kita menggunakan 4 pilar fungsi manajemen, yaitu pertama ada planning, organizing, activating, controlling. Nah, ini dikenal dengan POAC. Dimana planning ini adalah menentukan arah strategis, merumuskan target jangka panjang, memetakan langkah taktis. Kemudian ada organizing, yaitu pembagian tugas. Jadi setelah organisasi itu dibentuk, maka ada rencana dulu nih, organisasi ini visi-misinya apa. Nah, setelah sudah terbentuk visi-misi, maka dibuatlah struktur kerja. Ada pembagian tugas, mana yang sebagai pimpinan, mana yang sebagai manajer. Itu ada pembagian tugas. Di sini lah di organisasi ini, di organisasi ini. Kemudian ada uploading, yaitu menggerakkan atau memotivasi tim. Jadi dalam suatu organisasi itu harus ada yang berfungsi untuk memotivasi. Biasanya siapa yang memotivasi itu? Yang memotivasi tim di sebuah lingkungan kerja atau sebuah organisasi. Nah, Nah, bisa kepalanya memang salah satu
tugas manajer itu adalah aktuating yang menggerakkan komunikasi. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi, kadang-kadang kan karyawan SDM itu kadang kan ada saatnya dia lelah atau apa ya. Jadi kita perlu motivasi dari pimpinan organisasi itu. Kemudian ada juga controlling, yaitu mengevaluasi kinerja. Jadi dari hasil kinerja yang dilakukan oleh SDM di organisasi itu, maka harus ada yang mengontrol apakah pekerjaan mereka sesuai dengan visi misi, sesuai target. Di sini ada fungsi controlling. Sampai sini ada yang mau tanya atau saya lanjut dulu ya. Tadi ada manajemen, ada organisasi. Nah, yang menghubungkan manajemen dan organisasi itu apa? Nah, inilah yang menghubungkan antara manajemen dan organisasi. Jadi ada komunikasi antara manajemen di dalam organisasi itu. Jadi di sini tuh komunikasi itu diibaratkan urat nadi dari organisasi. Di sini koordinasi itu bisa koordinasi dinamis, yaitu menghubungkan berbagai unit kerja bersinergi secara harmonis tanpa tumpang tindih. Kemudian penyelarasan visi, iklim kerja sehat, dan setelah visi terbentuk penyelarasan, terjadi lingkungan yang sehat sehingga dapat mengurangi friksi interpersonal dan meningkatkan retensi karyawan melalui transparansi. Jadi sini ya, hubungan antara manajemen organisasi itu adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya komunikasi tidak lancar bagaimana? Jadi tidak berjalan. Di sini ada proses transmisi pesan komunikasi. Pertama pengirim atau sender, memiliki gagasan, merumuskan pesan, dan memilih saluran komunikasi tepat. Nah, dalam manajemen ini biasanya manajer mengirimkan misalnya tugas ke bawahannya. Melalui apa? Di sini media transmisi pesan bisa berbentuk tulisan, desain, digital, atau menghubungkan pengirim ke penerima. Jadi pimpinan atau manajer misalkan ada suatu proyek, maka proyek itu disampaikan apakah itu melalui rapat atau melalui tugas tertulis, itu masing-masing personal yang ada di lingkungannya. Kemudian ada penerima. Siapa penerimanya? Kalau manajer menyampaikan, penerimanya siapa? Karyawan. Ini adalah menerima simulasi pesan, fisik dan menafsirkannya menjadi pemahaman kognitif. Kemudian ada umpan balik. Setelah ada pengiriman, ada saluran yang dipakai apa, terus penerima yang menerima dengan baik, maka tanggapan balik dari penerima kepada pengirim untuk memastikan. Jadi setelah manajer memberi pesan, karyawan melaksanakan, maka ada hasil dari pekerjaan karyawan itu apa. Nah ini, bukan hanya dalam organisasi, dalam kehidupan sehari-hari aja sering ada hambatan komunikasi. Misalnya antara A dan B salah respon, nah itu sudah wajar kan. Tapi dalam organisasi pun ada hambatan komunikasi organisasi. Ini bagaimana biasanya yang terjadi ini? Pertama, yang lebih besar nilai itu 85 yang sering terjadi adalah pertama perbedaan persepsi. Apa perbedaan persepsi? Misalkan manajer minta memberikan tugas seperti ini, ternyata karyawannya salah, dibuat seperti ini. Itu bisa. Kemudian ada ini lagi, hambatan emosi dan psikologis. Nah, kenapa ini menjadi hambatan juga? Tadi seperti yang saya sampaikan, manajer itu berfungsi motivasi. Nah, disinilah ketika terjadi hambatan ini, emosi, psikologis ini, maka disitulah diperlukannya tugas manajer memotivasi. Kemudian ada pilihan media yang salah, misalkan harusnya diberikan secara tertulis, ternyata hanya melalui lisan, ini jadi media yang salah. Kemudian ada latar budaya yang berbeda, ini juga menjadi hambatan komunikasi sebesar 35% kalau yang di sini. Jadi kalau dari sini kita lihat hambatan yang terpesan itu apa? Perbedaan persepsi. Jadi komunikasi itu memang harus lancar ya. Ini hasil ini berdasarkan survei manajer
Ini adalah aliran komunikasi yang bisa dilakukan. Ada vertikal atau up down, di mana arah kebijakan, instruksi, tugas dan sosialisasi target kerja. Jadi dari atas diinstruksikan dari pimpinan ini loh. Jadi ada komunikasi atau ada instruksi dari yayasan ini. Outputnya apa? Laporan. Jadi dari hasil instruksi itu diproses sama karyawan kan, kerjakan tugasnya, maka akan menjadi ada imbalan. Ini kalau horizontal, ini biasanya untuk level yang setingkat. Kalau ini kan dari misalnya dari manajer atau dari kepala bagian staff, ya kan? Kalau yang horizontal itu antara yang sejajar, misalnya departemen SDM dengan departemen keuangan. Ini kan sejajar tingkatannya. Nah, ini lintas komunikasi lintas jalur fungsional. Gitu. Jadi ada dua aliran komunikasi, ada vertikal dan ada horizontal. Bagaimana sih untuk mencapai efektivitas organisasi? Sini ada rumusnya. Berbanding lurus dengan, jadi efektivitas itu kita lihat dengan ya. Itu efektivitas dengan efektivitas organisasi berbanding lurus dengan keandalan sistem manajemen yang diakselerasi oleh kualitas. Jadi ada berbanding lurus ini sama dengan M kali C. Ini adalah rumus untuk formula sukses untuk kita mencapai efektivitas organisasi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke. Nah, ini ada studi kasus. Coba kita coba telaah ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada kasus di PT Sinergi Kreatif? Permasalahan utama, PT Sinergi Kreatif mengalami penurunan produktivitas sebesar 30%. 30% akibat konflik laten antara tim desain atau kreatif dengan tim produksi teknis. Ini terjadi karena pertama apa? Miskomunikasi spesifikasi. Tim kreatif mengubah spesifikasi produk tanpa menginformasikan tim produksi hambatan horizontalnya. Jadi sesama sejajar kan antara kreatif dan produksi itu ada komunikasi yang tidak spesifik, tidak jelas, seperti ada hambatan. Kemudian ada silang informasi tertahan di tingkat kepala divisi. Misalkan informasi dari tim kreatif ini ada perubahan, namun ternyata tertahan di kepala divisinya, jadi belum tidak langsung disampaikan ke bagian produksi. Maka ini bisa menjadi permasalahan utama di sini. Kemudian instruksinya ambigu, yaitu arahan dari direksi tidak memiliki dokumentasi tertulis yang kaku. Nah, dari kasus ini coba kalian telah kasus yang terjadi itu bagaimana? Apa yang menjadi, kan ini ada beberapa penyebab, ada komunikasi spesifik, ada silang informasi, dan ada instruksi ambigu. Nah, bagaimana solusi dari permasalahan yang terjadi di sini? Ini kan ada bagaimana supaya komunikasi antara tim kreatif dan tim produksi supaya lancar, bagaimana intinya solusinya? Ini kan ada 3 permasalahan kan? Ada miskomunikasi, kemudian ada silang informasi, dan ada instruksi ambigu. Ada 3 nih. Bagaimana? Kan tadi salah satunya adalah informasi tertahan di tingkat kepala divisi. Bagaimana supaya informasi itu cepat ada? Nah, di sini coba saya ini kan tadi dari permasalahan itu kan ada solusi dan solusi kasusnya. Nah, kita lihat dulu permasalahan pertama. Tadi adalah hambatan horizontal. Dengan miskomunikasi kan sesama tim.
kreatif dengan tim produksi itu ada hambatan. Ini karena sejajar posisinya, maka ini adalah hambatan horizontal, yaitu akan menyebabnya manajemen pertama absennya wadah koordinasi regular lintas divisi atau kreatif dan teknis. Bagaimana cara menanganinya? Di sini implementasikan diterapkan forum penyelesaian mingguan. Dalam mingguan ini bisa dilakukan. Kemudian ada diseminasi informasi searah secara desain dan tidak terpusat. Ini bisa dilakukan. Yang penyebabnya ini adalah diseminasi informasi searah. Jadi informasi itu hanya searah, tidak pada pusat manajemennya. Kemudian penggunaan platform kolaborasi digital berpusat ini adalah salah satu solusi dari masalah yang kedua. Dan kemudian ada fungsi ambigu, yaitu fungsi organisasi lemah. Jadi kenapa terjadi fungsi ambigu? Karena fungsi organisasi di dalam PT tersebut sangat lemah. Standar industri budaya atau SOP-nya tidak tertulis. Nah, bagaimana solusinya? Ya ini wajib menerbitkan kreatif dan teknikal tertulis. Jadi ada SOP tertulis nih. Gimana kalau proses ini terjadi? Alurnya ada, alur jelas dari penyelesaian proses tersebut. Nah, ada rekomendasi dari kalian nanti sebagai seorang manajer harus ada seorang konsultan, harus memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Di sini adalah pembenahan sistem manajemen organisasi, yaitu melakukan restrukturisasi alur kerja. Kemudian ada penerapan protokol komunikasi responsif, ini harus dilakukan juga. Kemudian pelatihan komunikasi asertif. Ini adalah tiga rekomendasi dari permasalahan yang terjadi pada PT Sinergi Kreatif. Jadi tugas kalian itu adalah konsultan manajemen, yaitu dari sebuah kasus yang terjadi di perusahaan, apa yang terjadi di perusahaan tersebut, kemudian kalian sampaikan, oh kejadiannya ini, bagaimana cara menangani seperti ini, kemudian diberikan rekomendasi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan satu orang sebelum saya tutup perkuliahan hari ini. Jadi nanti saya akan ngasih kuisnya itu nanti saya. Ada pertanyaan? Belum kita akhiri. Oke. Baik, sudah jelas tadi dari pemaparan materi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan. Saya harap tugas yang ada di LMS dikerjakan, nanti jawab kirim di LMS juga ya. Oke. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Bidang Pengajaran pada mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.